Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-124. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kemalangan nasib dari Amaima yang mendapatkan cemoohan dari para fansnya. Nampaknya buntut dari terungkapnya fakta jika Amaima merupakan seorang monster berimbas pada kerugian besar bagi asosiasi pahlawan. Lantaran Amaima berperan besar atas sponsor-sponsor yang masuk di asosiasi pahlawan. Sedangkan di sisi pahlawan Neo, terungkapnya Amaima yang seorang monster nampaknya sangat menguntungkan bagi mereka. Pasalnya dengan fakta tersebut akan membuat asosiasi pahlawan semakin hancur dan Neo Hero akan semakin menuju jalan terang sebagai pemilik tunggal lembaga kepahlawanan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan Forte yang sedang panik menghadapi suatu hal. Dengan perban dan kaki yang masih digipsum, Forte nampak duduk di sebuah restoran bersama Chain Entot dan Butterfly DX. Tak ketinggalan Rover dan Black Spam juga ada di sana. Melihat Forte yang dirundung kepanikan, Chain Entot berkata, "Keluhanmu sangat menyebalkan." Butterfly DX juga ikut menimpali. "Jika ada yang kau pikirkan, katakan saja, tapi aku tidak akan meminjamkan uang kepadamu," kata Butterfly DX. Setelah mendengar perkataan kedua rekannya, Forte kemudian bercerita dengan berkata, "Aku telah direkrut oleh organisasi bernama Neo Hero. Kompensasinya cukup besar dan mereka meminta Forte sama dengan nama. Hanya berdasarkan pendapatan bulanan tetap, jumlahnya hampir 2 kali punyaku sekarang. Mereka pasti telah menemukan strategi seseorang dengan bakat langkaku terkubur dalam rank A terbawah di asosiasi pahlawan. Tetapi rasanya aku seperti mencapakan kalian semua. Itu yang membuatku frustasi," kata Forte. Nampaknya Forte memiliki keinginan ingin pindah dari asosiasi pahlawan ke pahlawan Neo dengan iming-iming jumlah gaji bulanan 2 kali lipat dan mempertimbangkan prestasi kepahlawanannya di masa depan. Namun ia tidak dapat pindah lantaran ia tidak sanggup meninggalkan trio Maskentir di asosiasi pahlawan. Namun tiba-tiba Chain Entot dan Butterfly DX juga mendapat undangan untuk bergabung dengan pahlawan Neo tanpa pengetahuan Forte. Forte nampak sedikit terkejut dengan hal tersebut. Kemudian Forte bertanya kepada dua rekannya, "Jadi, apa kalian ikut ke Neo?" kata Forte. Kemudian kedua rekannya menjelaskan jika mereka sebenarnya tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh pahlawan Neo. Mereka bertiga pun kemudian berdiskusi. Dari sisi Forte, ia mendapat jika ia tertarik dengan pahlawan Neo daripada asosiasi pahlawan. Lantaran di pahlawan Neo memiliki prioritas tentang keselamatan pahlawanannya. Jadi pahlawan Neo tidak akan memberikan tugas kepahlawanan yang tidak masuk akal. Selain itu, Forte juga berkata jika pendatang baru di pahlawan Neo dan yang termasuk dalam peringkat rendah akan mendapat fasilitas tempur yang melimpah. Kemudian dari sisi Butterfly DX, ia akan berpendapat jika di pahlawan Neo memiliki sistem AI yang berfungsi untuk menganalisis insiden yang akan dihadapi. Kemudian dari analisis tersebut akan menentukan pahlawan yang mampu menyelesaikan insiden tersebut. Lalu akan dikirim tim 3 orang atau lebih sebelum berangkat ke TKP. Selain itu, beberapa kendaraan lapis baja dan pesawat ringan juga tersedia di setiap kota. Sedangkan dari sisi Chain Entot, ia berpendapat dengan berkata, satu-satunya batasan adalah mereka yang tidak memiliki kesadaran normatif akan dihukum dan keanggotaan mereka dicabut. Itu saja, semua itu benar dan kelihatannya sangat bagus. Sebenarnya lebih sulit mencari alasan untuk tidak bergabung, kata Chain Entot. Dan nampaknya Black Spam dan Rover ikut mendengarkan diskusi dari trio Maskentir tersebut. Dari hati Black Spam lalu berkata jika ia menyaksikan pemandangan menarik dari sudut pandang seorang eksekutif asosiasi monster melihat fenomena ini. Ia menilai jika seharusnya para pahlawan itu bergabung untuk menuntaskan persoalan, bukannya malah terpecah belah. Black Spam menilai jika mungkin terpecahnya asosiasi pahlawan dan Neo Hero ini akibat serangan dari asosiasi monster. Kemudian Black Spam berpikir jika Neo Hero bukanlah ancaman besar bagi mereka para monster, dengan alasan jika manusia sejatinya merupakan makhluk yang rapuh.
Lalu Black Spray menilai jika manusia yang ia takuti hanyalah Tatsumaki dan Saitama. Setelah Black Spray menyinggung tentang Saitama, secara kebetulan Saitama tiba-tiba muncul dan menemui trio maskentir di restoran. Sambil membawa bungkusan, Saitama lalu berkata, "Yo, aku pergi jalan-jalan sekalian membeli makanan anjing," kata Saitama. Melihat Saitama membawa makanan anjing, kemudian Butterfly DX membuka bungkusan tersebut. Butterfly DX kemudian dibuat terkejut dengan apa yang dibeli Saitama. "Ah, apa ini? Rover tidak bisa makan ini. Kau seharusnya memilih keseimbangan gizi saat memilih makanan. Kau hanya membeli yang paling murah kan? Dan juga ini untuk anjing dewasa. Rover baru saja lahir. Dia baru berumur 4 bulan," kata Butterfly DX. Kemudian Butterfly DX pergi membelikan makanan anjing yang menurutnya sesuai untuk Rover. Karena mereka baru membicarakan perihal pahlawan Neo, Forte kemudian berdiri dan bertanya kepada Saitama. "Ngomong-ngomong, apa kau sudah direkrut?" tanya Forte. Kemudian Saitama mengatakan jika ia telah direkrut. Namun karena Forte bertanya kurang lengkap, Saitama bukan menceritakan perekrutannya di pahlawan Neo, melainkan asosiasi pahlawan lain yang bernama Asosiasi Korban Nama Hero, yaitu asosiasi kepahlawanan yang kecewa dengan pemberian nama dari asosiasi pahlawan yang seenak jidat. Akibat pemberitahuan nama yang asal-asalan, mereka yang memiliki nama jelek sering menjadi bahan bulian oleh para netizen. Dan nampaknya, secara kebetulan asosiasi korban nama hero itu pun menghampiri Saitama dan trio maskentir di restoran. Mereka yang masuk dalam asosiasi tidak resmi itu pun terdiri dari si pemabuk, si petarung rambut palsu, si hidung merah, si dokter mesum galak, dan si hebat sampah masyarakat. Setelah mereka menemui Saitama, mereka lantas berkata, "A-kelas ranking 39 tua capet baldi atau botak berjubah, orang dengan nama paling buruk di antara kelas A. Kami mohon dengan sangat untuk menjadi eksekutif kami. Mari bertarung bersama kami." Saitama pun belum menanggapi permintaan dari asosiasi korban nama hero, dan Shin pun berpindah di sisi luar markas asosiasi pahlawan. Terdapat tim penyelidik dari asosiasi pahlawan yang membawa calon pahlawan baru di asosiasi pahlawan, dan orang tersebut bernama Suiko. Suiko pun lalu dipersilahkan masuk dan akan diuji kemampuannya. Tujuannya untuk menempatkan di kelas apa dan di ranking berapa Suiko akan ditempatkan. Kemudian Suiko diarahkan di arena latihan nomor 2. Di sana ia diuji dengan berlatih tarung dengan sebuah robot. Tubuh robot itu pun nampak lebih tinggi 2 kali lipat dari Suiko. Namun dari sisi Suiko, ia terlihat tidak gentar menghadapi robot tersebut. Dan pertarungan kemudian dimulai. Robot itu mulai menyerang Suiko dengan tendangan mautnya. Namun Suiko dapat menangkisnya dengan mudah. Setelah itu, Suiko kemudian menyerang balik dengan teknik khas yang diajarkan oleh kakeknya, yaitu pukulan kehampaan. Dan robot itu pun kemudian dibuat hancur lebur seperti tape. Tim penyelidik yang menyaksikan kemampuan dari Suiko pun dibuat terkejut dengan kemampuan Suiko. Hasil dari ujian pun lalu keluar. Nampak Suiko merasa kecewa dengan hasil ujiannya. "Kelas A, bukannya seharusnya kelas S," kata Suiko. Dan Shin pun berpindah di markas pahlawan Neo. Di sana terlihat Macoy yang sedang berjalan bersama seseorang. Dan nampaknya ia adalah Suiryu, yang tak lain dan tak bukan adalah kakak dari Suiko. Suiryu nampaknya telah direkrut oleh pahlawan Neo, dan tak gemen-gemen sob. Ia memiliki jabatan penting sebagai Neo Leader. Ia memiliki kewenangan untuk memberi perintah pada pahlawan lain. Dan tiba-tiba Shin pun berpindah di sisi Saitama kembali. Kali ini Saitama sedang berlatih tanding dengan Genos. Tidak banyak scene yang menunjukkan pertarungan Saitama dan Genos. Hanya diperlihatkan jika Saitama memberikan tinjuan yang diarahkan ke muka Genos. Dan tentu saja tinjuannya tidak sampai mengenai Genos, melainkan Saitama hanya memberikan efek tinjuannya saja. Efek tersebut sampai membuat wajah dan rambut Genos tak beraturan. Setelah latih tanding selesai, Saitama kemudian berkata kepada Genos, "Apa kau mendapatkan datanya?" tanya Saitama. Kemudian Genos menjawab, "Iya, Dr. Kuseno akan mengirim catatan pertarungan hari ini untuk analisanya," jelas Genos. Kemudian Genos sempat berpikir tentang keberadaan Amaimas yang entah kemana dibawa oleh senseinya. Namun Genos tidak berani menanyakan hal tersebut. Melihat ekspresi Saitama berubah, Genos lantas berkata dalam hati, "Wajah sensei terlihat khawatir yang berbeda dari sebelumnya. Aku yakin sensei akan memberitahu," kata Genos. Nampaknya Genos berpikir jika senseinya sedang berpikir tentang Amaimas. Sedangkan dari sisi Saitama, ia justru tidak memikirkan Amaimas sama sekali.
Lantas yang membuat Saitama khawatir adalah keberadaan asosiasi baru. Saitama lalu berkata, kemunculan asosiasi nama hero. Aku merasakan guncangan yang besar akan terjadi. Saat waktunya tiba, aku akan memberitahu Genos, kata Saitama. Dan nampaknya keberadaan pahlawan Neo sama sekali tidak membuat Saitama merasa khawatir, melainkan keberadaan asosiasi koplak bernama Asosiasi Korban Nama Hero lah yang sangat dikhawatirkan Saitama. Dan tiba-tiba dengan kekoplakan Saitama itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.